Coba lo keluar sekarang dan lihat di jalanan. Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki. Pasti mobil-mobil itu yang lo lihat kan? Dan bahkan, mungkin sebagian besar dari lo yang menonton video ini pun pemakai salah satu mobil itu. Itu semua terasa normal. Saking normalnya, kita hampir tidak pernah membayangkan kalau suatu hari dominasi itu bisa berakhir. Itu semua bukanlah kebetulan. Jepang membangun sesuatu yang hampir tidak mungkin digoyahkan. Tapi ada satu pertanyaan yang bikin para petinggi industri otomotif Jepang gelisah. Apakah semua itu masih akan ada dalam 10 tahun ke depan? Dan lo tahu apa yang lebih menarik? Ancaman itu tidak datang dari Eropa, tidak dari Amerika, tidak dari Jerman. Ancaman itu datang dari tetangga mereka sendiri di Asia, yaitu Cina. Dalam waktu yang sangat singkat, Cina mulai melakukan sesuatu yang bahkan tidak berhasil dilakukan banyak negara selama puluhan tahun. Dan untuk pertama kalinya, ada kemungkinan generasi kita berikutnya tumbuh di Indonesia dengan jalanannya yang tidak lagi didominasi Toyota dan Honda. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan akhir era mobil Jepang? Balik ke awal 1970-an. Saat itu, Indonesia baru berkembang. Jalan-jalan masih sepi. Dan waktu itu, mobil yang ada di sini didominasi oleh Amerika dan Eropa. Chevrolet, Volkswagen, Ford, Dodge. Mobil-mobil itu sangat laris dan ngetren. Lalu datanglah mobil-mobil dari Jepang. Dan lo tahu apa reaksi orang-orang pada saat itu? Sama persis dengan reaksi kita saat pertama kali lihat mobil Cina. Skeptis. Ah, Jepang paling produk murahan. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Jepang tidak sekedar membuktikan bahwa mobilnya bagus. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdik. Mereka membangun ekosistem. Toyota masuk Indonesia pertama kali tahun 1961. Tapi ekspansi besarnya baru terjadi di awal 1970-an lewat pendirian PT Toyota Astra Motor. Mereka bukan cuma impor mobil, tapi membangun pabrik, melatih mekanik, buka jaringan bengkel, memastikan spare part tersedia sampai ke pelosok-pelosok daerah. Lalu Daihatsu, lalu Honda, lalu Mitsubishi. Satu persatu mereka masuk dan membangun hal yang sama. Dan hasilnya bisa lo lihat hari ini. Sampai 2025 dan 2026 ini, pabrikan Jepang masih menguasai sekitar 70% total pasar otomotif Indonesia. Lalu Toyota sendiri menyumbang 30% pangsa pasar. Disusul oleh Daihatsu 18% dan Mitsubishi 12%. 7 dari 10 mobil yang lo lihat di jalan, itu buatan Jepang. Dan ini bukan cuma soal angka penjualan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Kalau lo punya Toyota, lo tahu persis bengkel mana yang bisa lo percaya. Lo tahu spare partnya gampang dicari. Lo tahu ada ratusan ribu mekanik di seluruh Indonesia yang hafal setiap sudut mesinnya. Itu bukan sekedar produk. Itu kepercayaan yang dibangun selama 5 dekade. Jepang tidak menang karena mobilnya paling canggih. Mereka menang karena membangun sistem yang membuat konsumen tidak punya alasan untuk beralih ke lain hati. Artinya Jepang sama Eropa kan dia nggak dapet porsi di pesta ini nih, pesta mobil listrik kan? Mobil listrik ya. Mereka khawatir karena mereka tidak bisa membuat mobil dengan kualitas yang sama dengan harga yang sama tuh nggak bisa. Nah, sekarang gue mau lu bayangkan sesuatu. Lu punya keahlian bertahun-tahun main catur. Lu hafal setiap pembukaan, setiap strategi, setiap pola permainan. Pokoknya lu hampir tidak terkalahkan. Tapi tiba-tiba orang-orang berhenti main catur. Mereka mulai main permainan baru yang lu gak pernah main sebelumnya. Itulah yang sedang terjadi di industri otomotif.
Mesin bensin itu kompleks, ada ratusan komponen bergerak di dalamnya. Butuh puluhan tahun pengalaman, ribuan insinyur, dan ekosistem industri yang matang untuk benar-benar menguasainya. Itulah keunggulan warisan Jepang yang hampir mustahil dibangun dari nol dalam waktu singkat. Tapi mobil listrik, itu beda cerita. Motor listrik jauh lebih sederhana secara mekanis. Komponen bergeraknya lebih sedikit, teknologinya masih relatif baru. Jadi tidak ada pemain yang punya keunggulan warisan seperti Jepang di mesin bensin. Semua orang mulai dari titik yang lebih setara. Dan Cina melihat celah ini jauh lebih cepat dari yang lain. Sejak awal 2010-an, pemerintah Cina sudah menetapkan kendaraan listrik sebagai prioritas nasional. Mereka tidak menunggu pasar terbentuk sendiri. Mereka membentuk pasarnya sendiri. Hasilnya bisa lo lihat dari satu data yang gua rasa cukup mengejutkan. Di Indonesia, saat pasar kendaraan konvensional turun 11% di tahun 2025, penjualan kendaraan listrik justru melonjak 49%. Dan hampir semua pertumbuhan itu diraup oleh merek-merek dari Cina. Gue mau pakai satu analogi yang mungkin lebih gampang lo bayangkan. Lu pasti inget Nokia, dulu raja ponsel dunia. Bukan karena produknya jelek, justru sebaliknya. Nokia punya sinyal kuat, baterai tahan lama, tombol fisik yang nyaman. Mereka jago di permainannya. Lalu datanglah smartphone. Dan smartphone tidak mencoba mengalahkan Nokia di permainan yang sama. Smartphone mengganti permainannya. Tiba-tiba, semua keunggulan Nokia seperti sinyalnya yang kuat, tombol fisik yang ada, itu semua menjadi tidak relevan lagi. Nokia tidak kalah karena mereka tidak inovatif. Nokia kalah karena mereka terlambat menyadari bahwa permainan sudah berganti. Cina tidak mencoba mengalahkan Jepang di mesin bensin. Mereka membuat mesin bensin jadi tidak relevan. Oke, sekarang pertanyaan yang paling sering muncul. Kok bisa ya Cina jual mobil listrik lebih murah dari siapapun? Ini pertanyaan yang tepat. Dan jawabannya bukan karena Cina curang atau kualitasnya rendah. Jawabannya ada pada sesuatu yang nggak kelihatan dari luar. Gue mau kasih lo analogi sederhana. Bayangkan dua orang buka kafe. Orang pertama beli semua bahan dari supplier lain. Biji kopi, susu, gula, semuanya dari pihak ketiga. Orang kedua punya kebun kopi sendiri, punya sapi sendiri, punya ladang gula sendiri. Siapa yang bisa jual kopi lebih murah? Tentu orang kedua kan? Karena dia tidak perlu bayar margin ke siapapun di sepanjang rantai pasokannya. Itulah hal persis yang dilakukan Cina di industri kendaraan listrik. Cina membangun penguasaan dari hulu ke hilir. Dari bahan baku, ke baterai, ke komponen elektronik, sampai ke showroom. Semuanya terintegrasi. Menurut laporan IEA Global EV Outlook 2026, Cina memasok sekitar 60% mobil listrik yang terjual secara global di 2025. Dan dari hampir 22 juta EV yang diproduksi di seluruh dunia tahun itu, sekitar 3/4-nya diproduksi di Cina. Cina juga menyumbang lebih dari 80% produksi sel baterai dunia. 80%. Itu artinya, hampir setiap kendaraan listrik yang dijual di seluruh dunia, baik merek Cina maupun bukan, menggunakan baterai yang melibatkan Cina di suatu titik dalam rantai produksinya. Dan di Indonesia, ada satu fakta yang mungkin belum banyak orang yang sadar kalau Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, salah satu bahan kunci baterai EV. Dan porsi terbesar dari kapasitas penyulingan nikel itu sudah dikuasai oleh investasi Cina. Jadi bukan cuma soal siapa yang bikin mobilnya, ini soal siapa yang kontrol bahan bakunya. Hasilnya, BYD sepanjang 2025 menjual sekitar 4,6 juta unit dan masuk posisi ke-6 produsen mobil terbesar dunia. Penjualan mereka di luar Cina melonjak 145% dalam setahun, menembus lebih dari 1 juta unit. Dan untuk pertama kalinya di 2025,
BYD melampaui Tesla dalam penjualan kendaraan listrik global. Di Australia, untuk pertama kalinya dalam sejarah, impor mobil dari Cina melampaui impor dari Jepang di bulan Februari 2026. Dan di Indonesia, 10 mobil listrik terlaris bulan Maret 2026 berdasarkan data Gaikindo, semuanya dari merek Cina. Tidak ada satupun dari Jepang. Bukan karena Jepang tidak coba, tapi karena di harga yang bisa dijangkau kebanyakan konsumen Indonesia, pilihan EV dari Jepang hampir tidak ada. Ini bukan soal siapa yang bikin mobilnya lebih canggih. Ini soal siapa yang memegang kontrol dari tambang sampai ke showroom. Oke, sebelum lo mulai mikir bahwa ini cuma cerita tentang kebangkitan Cina dan kejatuhan Jepang, gue perlu jujur sama lo. Kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Pertama, ekosistem yang sudah dibangun Jepang selama 50 tahun itu tidak bisa dirobohkan dalam semalam. Jaringan bengkel, ketersediaan mekanik, kepercayaan konsumen, itu aset yang tidak bisa dibeli atau diimpor begitu saja. Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, bilang bahwa Cina belum akan menggeser Jepang di segmen LCGC, MPV entry level, dan SUV entry level dalam 3-5 tahun ke depan. Dan itu bukan segmen kecil, itu adalah jantung pasar otomotif Indonesia. Gaikindo pun melalui sekjennya Kuku Kumara memperkirakan yang akan terjadi bukan penggantian total, tapi keseimbangan baru. Merek lama tetap ada, tapi harus mengadopsi teknologi modern untuk bertahan. Kedua, Jepang tidak diam. Mereka punya kartu yang belum sepenuhnya dimainkan. Apa itu? Hidrogen. Toyota mengumumkan sistem fuel cell generasi ketiga pada Februari 2025. Lebih efisien, lebih murah, lebih tahan lama. Dan yang menarik, Toyota bahkan menggandeng 5 perusahaan otomotif Cina sendiri, termasuk First Automotive Works, Dongfeng, Beijing Automotive, dan Guangzhou Automobile, untuk bersama-sama mengembangkan teknologi hidrogen lewat sebuah joint venture berbasis di Beijing, dengan Toyota sebagai pemegang saham utama 65%. Jadi siapa yang bilang Jepang tidak bisa bermain di era baru? Mereka sedang bermain, tapi dengan cara yang berbeda. Sejarah tidak pernah mencatat pergantian kekuasaan yang terjadi dalam semalam. Yang ada selalu pergeseran perlahan, lalu tiba-tiba. Jadi, apakah Cina sedang mengakhiri era mobil Jepang? Gua rasa pertanyaan itu perlu sedikit dikoreksi. Yang sedang terjadi bukan pergantian siapa yang menjadi raja. Yang sedang terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Sebuah riset industri. Persis seperti yang terjadi waktu mesin uap digantikan mesin bensin. Persis seperti waktu Nokia tidak percaya bahwa orang akan lebih butuh komputer kecil di saku mereka daripada ponsel yang sinyalnya kuat. Era baru tidak datang mengusir era lama dengan terang-terangan. Era baru datang dengan cara membuat era lama tidak lagi relevan. Perlahan, diam-diam. Sampai tiba-tiba lo sadar, dunia sudah berubah. Dan lo tahu apa yang paling menarik dari semua ini? Indonesia bukan sekedar penonton dalam pertarungan ini. Indonesia adalah arena. Kita punya 60% cadangan nikel dunia, bahan kunci baterai EV. Kita adalah pasar otomotif terbesar di Asia Tenggara. Kita adalah negara yang keputusannya bisa memengaruhi arah industri ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang menang, Cina atau Jepang. Pertanyaannya adalah, lo sebagai konsumen, sebagai bagian dari bangsa yang sumber dayanya diperebutkan dunia, ada di mana dalam pertarungan ini? Kalau lo punya jawaban atau perspektif lain yang menurut lo gue lewatkan, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, selesai.